Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baik, teman-teman, hari ini kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, pertemuan kita pada perkuliahan kali ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Haji Asri Rusmalina Sujono SPD MPDI atau Umi Rusmalina, pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, yang pada kali ini kita akan memasukin perkuliahan kita yang ke-7 ya, yang ke-8 ya. Sebelumnya Umi sapa dulu nih, semua sehat ya? Mas Mita, apa kabar? Alhamdulillah sehat Umi. Baik, alhamdulillah. Ini ada Mas Tri Susanto enggak? Hadir belum? Ada Bu. Ya Mas, belum mengerjakan tugas ke-10 ya, Mas Tri? Iya Umi, telat upload Umi. Itu nanti diupload ya Mas. Sekarang masih ada kesempatan Umi buka lagi tuh. Jangan sampai enggak mengerjakan tugas, karena itu ada untuk penilaian kalian juga ya. Baik Umi, terima kasih Umi. Baik. Oke teman-teman, semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Umi senang kelihatannya cerah-cerah banget ya. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita memasukin materi, Umi akan ingatkan kembali ya untuk menjelaskan tentang RPS kita ya. Kita colek sedikit RPS kita, karena barangkali ada yang lupa ya. Biasanya ada yang lupa. Ini ada tugas-tugas juga, masih ada juga yang belum dikerjakan. Ini tugas ini mengerjakan apa? Ada 3 tugas besar yang harus kalian lakukan ya. Mudah-mudahan bisa diingat ya. Sebelumnya Umi akan share dulu ya. Share screen. Ya, sudah kelihatan belum? Sudah Umi. Baik. Baik, ini RPS kita ya. Kita ingatkan kembali pendidikan agama Islam. Itu mata kuliah pendidikan agama Islam ini bersifat wajib lulus setiap mahasiswa yang beragama Islam di semua program studi. Ya, mata kuliah ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperluas wawasan hidup beragama, sehingga terbentuk mahasiswa yang muslim yang berbudi pekerti luhur, berfilosofis, berpikir filosofis, dan juga bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas dengan memperhatikan tuntutan untuk menjalin harmoni antar sesama manusia, baik dalam satu agama maupun dengan umat beragama lain. Oke. Sebelumnya ada juga CPL ya, CPL Prodi, capaian mata kuliah ya, yang dibebankan kepada MK ya, yaitu satu diantaranya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian CPL 2 berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan beradab berdasarkan Pancasila ya. Kemudian CPL 3 yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta akan tanah air, memiliki rasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
Selain itu juga ada CPMK, yaitu capaian mata kuliah. Di antaranya memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbantuan TIK untuk menelusuri data atau informasi dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam, meliputi wawasan pengetahuan tentang Islam, sikap keberagamaan, keterampilan, dan menjalankan ajaran Islam, komitmen terhadap Islam, kepercayaan diri sebagai seorang muslim, dan bercakap dalam melaksanakan ajaran agama dalam konstelasi itu psikososial, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara Indonesia, dan sebagainya, dan seterusnya, sampai kita CPMK 5, yaitu yang CPMK 5 diantaranya adalah memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, yang mencerminkan sebagai muslim yang baik dan bagian dari warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Kemudian materi pembelajaran pada semester ini kita ada 15 mata kuliah ya. Di antaranya yang pertama tentang apa? Kita menjelaskan tentang filosofi MK mata kuliah ya. Apa nih materi yang pertama? Bentar. Yaitu, ini yang perlu kita ingatkan ya, kadang-kadang mahasiswa suka masih ada yang lupa ya. Konsep Tuhan dalam Islam itu mahasiswa harus mampu ya, diharapkan mampu memahami konsep bertuhan dan Tuhan dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua adalah agama dan agama Islam. Ya. Mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan agama bagi manusia dan fitrahnya. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu konsep manusia dalam Islam. Itu mahasiswa harus mampu memahami kemanusiaan atau hakikat manusia dan penciptaannya dalam Islam perspektif Al-Quran. Kemudian yang materi keempat, sumber hukum Islam. Mahasiswa mampu menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama hadis Nabi SAW dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ijtihad sebagai sumber yang ketiga. Yang kelima adalah kebudayaan Islam. Mampu mahasiswa menjelaskan tentang konsep budaya Islam, perkembangan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keenam, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Nah, itu mampu menjelaskan tentang mendistriktifkan proses terbentuknya keluarga sakinah, bagaimana itu nanti ya. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS ya, ujian UAS dan sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan Umi tentang RPS. Barangkali ada yang ditanyakan atau kurang paham. Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Miftah ya? Iya Umi. Izin Umi, tadi disebutkan ada 3 tugas besar yang nantinya kan sudah dijelaskan, cuma izin Umi ada beberapa detail yang kami masih belum memahami Umi, terutama terkait tugas besar 1 dan 2. Oh. Dijelaskan kembali Umi. Baik. Baik. Tugas besar 1 dan 2. Kalau tugas besar 1 itu dikerjakan sebelum UTS ya Mas ya, yaitu kita membuat tugas makalah, biasanya membuat makalah atau membuat konten-konten kreatif yang Islami gitu ya. Makalah itu tentu berhubungan dengan pendidikan agama Islam ya, cuman judulnya diberikan kebebasan, kalau bisa yang kekinian ya Mas ya. Terus konten-konten kreatif misalnya membuat
grup ya, dengan grupnya membuat lagu-lagu selawat, membuat video ya tentang lagu-lagu selawat, tentang apa tarian daerah, lagu-lagu daerah, lagu-lagu kebangsaan dan sebagainya. Itu diperbolehkan ya. Itu boleh kelompok ya. Atau membuat tadi dibilang makalah. Apa makalah ya? Makalah itu judulnya ya yang sudah Umi jelaskan tadi. Kemudian tugas besar 2 yaitu dikerjakan atau dikumpulkan pada pertemuan 9, mulai pertemuan 9, kemudian dikumpulkan pada pertemuan 14 ya, yaitu membuat karya ilmiah, yaitu jurnal. Boleh jurnal penelitian ya. Judulnya boleh mengambil judul dari makalah yang sudah dibuat di pertemuan TB1 atau tugas besar 1 boleh dijadikan makalah ya. Jadi supaya lebih memudahkan mahasiswa, maka Umi kasih ya, Umi izinkan ya dari situ. Atau boleh mengambil judul-judul lain juga boleh ya. Kemudian sebelum dikumpulkan makalah itu dituritin ya Mas ya, tidak boleh plagiat ya. Boleh plagiat kurang dari 10% atau 15% ya, nanti dituritin supaya ketahuan bagaimana plagiat atau tidak, atau karya sendiri atau cuplikan dari orang lain atau gimana begitu ya. Mungkin itu Mas bisa dipahami? Bisa Umi. Oke, baik. Kasih banyak Umi. Baik. Penjelasan singkat tentang demikian RTS ya. Kita memasuki ke materi berikutnya, yaitu tentang pendidikan pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Bagaimana, sudah muncul teman-teman? Sudah kelihatan? Belum Umi. Oh belum. Bukan. Sudah? Sudah Umi. Baik. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan materi kita ya. Hari ini tentang pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah ya. Nah, ini penting nih karena kalian ini sudah detik-detik memasuki usia pernikahan. Bahkan ada yang sudah menikah kali ya. Alhamdulillah. Kalau sudah menikah berarti bisa buat bekal dalam menapaki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, mudah-mudahan dengan ada pembelajaran tentang pembentukan keluarga sakinah dan mawaddah dan pembentukan keluarga sakinah ini, semoga pernikahan kalian menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa menjadi bekal ya buat kalian semuanya. Amin. Dan kita semuanya tentunya, walaupun kita sudah menikah tapi perlu untuk belajar juga ya. Kadang-kadang kita ada lupanya. Pertama yaitu tentang ketentuan hukum Islam, yaitu pengertian munakahatnya berarti pernikahan atau perkawinan. Yang kedua tentang istilah atau syariat, yaitu nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi mewujudkan atau terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menikah itu bisa juga diartikan sebagai menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga dalam ikatan yang suci, yang sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu hukum nikah itu sendiri. Hukum nikah itu adalah satu sunnah bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula untuk mengendalikan diri dari perzinaan, walaupun tidak segera menikah. Ya, itu sunnah boleh. Kemudian yang kedua adalah wajib. Nah, bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina, tidak segera menikah. Nah, itu wajib untuk menikah, karena dikhawatirkan nanti ada
godaan dan sebagainya, sehingga melakukan perbuatan zina dan sebagainya, itu yang diharamkan. La taqrabul zina, jangan kau dekat-dekat dengan zina, ya. Nah, artinya gini, deketin aja nggak boleh, apalagi melakukan, begitu. Kemudian yang ketiga adalah makruh, ya. Makruh itu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, maka makruh untuk menikah. Yang keempat adalah haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahi, itu haram hukumnya, ya, tidak diperbolehkan. Lalu tujuan nikah itu sendiri, tujuan menikah adalah memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, litaskunu ilaiha, dalam surat 30 ayat 21 dijelaskan sama dengan apa? Surat Ar-Rum, ya. Min ayat ini an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kan bahwa dan di antara sama dengan yang nomor 2, ya, memperoleh ketenangan hidup, ya, litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah aku ciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya cenderung kamu merasa tentram, merasa senang berada di sisinya. Berada di sisinya di antaranya adalah pasangan kita. Pasangan kita. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, dijelaskan bahwa dengan demikian bagi orang-orang yang mau berpikir, ya, maka bahwa pernikahan itu adalah ditakdirkan oleh Allah, jadi bukan main-main, tidak untuk bercanda-canda, jadi supaya memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga kita, maka harus benar-benar menjalankannya dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Nah, memperoleh keturunan sah, bukan tidak jelas siapa ayahnya dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan atau mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Lalu rukun nikah. Satu, ada calon suami. Syarat seorang suami yaitu seorang laki-laki dewasa bagi yang beragama Islam, tentunya tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan bukan muhrim atau calon istri orang. Yang kedua, ada calon istri, yaitu syarat seorang istri, seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan bukan muhrim atau calon suaminya dan sebagainya, dan tidak dalam keadaan ihram atau umroh. Nah, bisa dipahami kira-kira, teman-teman? Bisa, Umi. Oke, teman-teman, barangkali ada yang masih belum jelas, ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Umi. Ya, silakan, Mas Tri. Begini, Umi, dalam berumah tangga itu kan dari pernikahan dua orang yang berbeda keyakinan, entah kemauan dan lain-lain, ya, Umi. Iya, iya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari konflik atau apa ya, masalah kecil dalam keluarga, Umi, supaya tidak terjadi pertengkaran atau Oh, oke. Supaya nggak terjadi konflik dalam rumah tangga, biar nggak bertengkar mulu, ya. Sebenarnya pertengkaran itu bumbunya rumah tangga, Mas. Bumbunya pernikahan. Asal jangan melampaui batas. Oke, silahkan di-mute dulu. Nah, jadi pernikahan itu kadang-kadang perlu konflik, itu debat, ya. Dalam pernikahan itu perlu kadang-kadang. Cuman jangan sampai melampaui batas sehingga terjadi perceraian dan sebagainya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Nah, bagaimana? Ya semuanya kepengennya sih anteng, ya. Walaupun konflik itu bumbunya rumah tangga, kalau bisa sih jangan, ya. Jangan terjadi, karena lebih enak aman-aman aja tentunya. Benar nggak, Mas? Jadi gini, kalau kata Umi, ya, menurut Umi, sesuai dengan
petunjuk atau arahan Kementerian Agama Republik Indonesia bagaimana caranya rumah tangga kita supaya sakinah mawaddah warahmah. Maka terapkan 5 pilar pernikahan bahagia namanya ya. 5 pilar pernikahan bahagia. Apa itu? Yang pertama adalah jawas. Apa itu jawas? Yaitu berpasangan. Berpasangan, selalu berpasangan antara suami dan istri. Bagaimana caranya berpasangan dalam hal kebaikan? Kalau suami ngajak ngalor, ya ikutin ngalor, karena suami imam, istri ngikutin. Suami ngajak ngidul, ikutin ngidul, karena istri adalah makmum ya, jadi harus ngikut. Tapi dalam hal kebaikan tentunya ya. Ada lagunya tuh, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Gitu. Janji suci, janji suci, janji suci. Saling asa, saling asuh, saling cinta, saling kasih dalam ikatan pernikahan. Nah gitu. Ya, itu harus berpasangan, janji suci dan sebagainya. Yang kedua adalah kurang berapa? Yang kedua adalah apa namanya muasyarah bil ma'ruf. Perlakukan istrimu, suamimu ya dengan baik ya. Jangan sampai kita memperlakukan istri dengan tidak santun, memperlakukan suami tidak santun dan sebagainya. Bagaimana suami kita hormati, istri kita hormati, kita hargai, saling menghargai tetap dalam ikatan pernikahan. Meskipun suami sebagai imam, tapi tetap harus ada aturan ya, bahwa istri adalah bukan pembantu, bukan orang yang harus dimarah-marahi, orang yang harus diperlakukan semena-mena, tetapi perlakukan dengan santun, dengan ma'ruf, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga adalah musakon golizon, yaitu janji yang suci. Ya. Janji yang suci, berjanji saling menyayangi, saling mengasihi, saling menjaga, saling jujur dan sebagainya. Insya Allah akan terbentuklah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, menurut Kementerian Agama adalah apa? Tarodin, yaitu ridho dan ikhlas. Ya. Ridho atas ketentuan yang Allah berikan, ya. Dapat suami tampan, alhamdulillah. Dapat istri cantik, alhamdulillah. Dikasih istri kaya, suami kaya, alhamdulillah. Yang jelas nomor 1 adalah beriman dan bertakwa, baik agamanya. Ya. Insya Allah kalau baik agamanya, semuanya akan baik. Ya. Untuk yang lain-lain itu bisa diatur nanti, bisa dijadikan nomor berapa supaya rumah tangga kita tetap sakinah mawaddah warahmah. Yang kelima yaitu musyawarah, ya, tentang musyawarah. Allah berfirman wa amruhum syura bainahum, ya, terhadap semua masalah dalam rumah tangga atau apapun maka lakukan dengan musyawarah. Insya Allah dalam musyawarah itu akan mencapai suatu mufakat ya. Insya Allah rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu Mas ya penjelasan singkat dari Umi, barangkali bisa diterima. Baik Umi, terima kasih. Baik, sama-sama Mas. Jangan lupa ya Mas tugasnya ya. Iya Umi. Masih ada yang lain barangkali? Saya Umi ingin bertanya. Ya. Berapa menit lagi? Ya silakan Mas. Mungkin saya dulu ya. Mas siapa? Panca ya? Iya Mas, silakan. Jadi saya ingin bertanya perihal tujuan menikah nih. Selain mendapatkan status, kira-kira dalam kaidah Islami itu tujuan menikah itu apa ya Umi secara detail? Oke, tujuan menikah ya. Tadi udah disebutkan loh padahal Mas di PPT kita tadi ya. Tujuan menikah kita diantaranya pertama adalah melakukan atau mengikuti sunnah Rasul, ya. Sebagaimana hadisnya mengatakan anikahu min sunati faman rogiba an sunati falaisa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa orang yang tidak menyukai pernikahan berarti dia bukan golonganku. Masya Allah ya, nikah itu sunnah Rasul. Pertama itu sunnah Rasul yang harus kita lakukan ya, di mana kita sebagai seorang muslim taat dan patuh terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk menghalalkan suatu hubungan, ya, menghalalkan suatu hubungan ya, antara pasangan suami istri. Ya, kalau udah menikah halal, kalau belum menikah tidak diperbolehkan. Ya, karena maka dikatakan dikatakan bahwa la taqrabuz zina, jangan kau berdekat-dekat zina. Ya, kalau belum menikah nggak boleh kita
melakukan hubungan suami istri, maka dihalalkan. Nah, kemudian yang ketiga diantaranya pernikahan itu yaitu tadi ingin membentuk atau memperoleh keturunan ya dalam pembentukan keluarga sakinah mawadah warahmah. Mungkin itu ya. Oke, mungkin itu ya Mas ya. Baik Umi, terima kasih banyak. Baik. Penjelasan singkat mudah-mudahan bisa dipahami dan dimaknai. Nanti insya Allah bisa dilanjutkan di chat atau di WA grup kita. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Barangkali masih ada yang kurang paham, masih ada waktu kita ya. Berapa menit? 7 menit lagi. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Umi. Silakan Mas. Siapa? Mas Sahrul Ramadan. Apa Ya. Mas? Ya, Umi, namanya pernikahan itu adalah dua insan, pria dan wanita di pikiran mereka kan beda. Nah, ini gimana sih Umi strateginya supaya sakinah mawaddah warahmah? Oh, iya benar. Sakinah mawaddah harus punya strategi ya. Kalau tadi kan Mas punya tip ya, Mas. Siapa tadi, Mas Syahrul ya? Bukan. Apa yang tanya pertama tadi supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah? Tadi Mas Tri ya. Ya, ini strategi ya. Strateginya itu sebenarnya banyak ya strategi yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah boleh deh pakai strategi Umi ya. Sering Umi dakwah itu. Ya, strateginya sejuta asmara. Tuh. Sejuta asmara. Apa itu sejuta asmara? Itu istilah ya. Sejuta mungkin itu Mas Sahrul, penjelasan dari Umi sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat rumah tangga kita. Bagaimana Mas? Dari bisa dipahami Mas kira-kira? Bisa Umi. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Silahkan dilanjutkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan di grup ya, di grup kelas kita. Mudah-mudahan perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang berkesan kali ini ya. Jadilah bangga menjadi mahasiswa Universitas Esa Unggul ya. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, sukses dan sebagainya ya, dan memiliki keunggulan-keunggulan ya dalam pembelajaran. Dan semoga satu semester ini menjelang UAS ya, ujian akhir semester ini, kita bisa belajar dengan tenang dan baik dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada materi ini. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita tutup ya Mas, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya, semoga kita selamat kembali ke rumah masing-masing, amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan dilanjut di grup ya, itu grup kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oke Umi. teman-teman, sama-sama. Umi izin live ya. Terima kasih banyak Umi. Baik, terima kasih semua.